Materi yang pertama terkait dengan hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah ini adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang hubungan antar manusia yang tentunya berkaitan dengan ekonomi. Hukum ekonomi syariah ini juga adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, dan tentunya juga berdasarkan prinsip dan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah itu sendiri adalah mencakup tentang larangan riba, transaksi yang berlebihan atau sering kita sebut dengan mesir. Terus yang ketiga ada transaksi yang mengandung ketidakpastian atau sering disebut dengan garam, dan praktik-praktik larangan lainnya. Nah, kemudian juga ada tujuan dari hukum ekonomi syariah itu sendiri tentunya adalah untuk mengatur seluruh atau berbagai kegiatan ekonomi yang ada. Materi yang kedua ini adalah fikih muamalah. Fikih muamalah ini adalah ilmu fikih yang membahas tentang hubungan ekonomi dan sosial antar manusia, seperti jual beli, hutang piutang, dan sewa menyewa yang tentunya berdasarkan syariat Islam, yang tujuannya ini adalah agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan. Adapun prinsip-prinsip dalam fikih muamalah ini yang harus dikondisi dalam aktivitas yang berkaitan dengan hak kebendaan antar manusia. Di antaranya itu 1. Mubah, 2. Halal, yang ketiga asas manfaat, yang keempat ada asas kemaslahatan, yang kelima ada asas kerelaan, yang keenam ada niat, dan yang ketujuh ada asas tolong menolong. Materi yang ketiga ada terkait dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, maupun deposito, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan lainnya. Adapun fungsi lembaga keuangan bank, yang pertama itu adalah menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat, yang ketiga melakukan jasa keuangan lainnya seperti layanan transfer uang, pembayaran tagihan, serta menyediakan layanan asuransi. Yang keempat juga ada mendukung inklusi keuangan. Yang kelima mendukung pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank ini adalah lembaga yang bertugas melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan seperti bank, tetapi tidak memberikan layanan perbankan seperti tabungan ataupun giro. Nah, lembaga keuangan non-bank ini menawarkan layanan lainnya seperti asuransi, pinjaman, investasi, atau pembiayaan. Tujuan dari lembaga keuangan non-bank ini adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal dan membantu permodalan perusahaan ekonomi lemah. Materi yang keempat yakni terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi. Penyelesaian sengketa ekonomi adalah proses penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi ataupun bisnis, baik perorangan maupun perusahaan. Nah, tujuan dari penyelesaian sengketa ekonomi ini yakni untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa, kemudian memberikan kepastian hukum dan membantu menyelesaikan konflik secara damai dan tertib. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi ini dapat ditempuh dengan dua cara, yakni secara litigasi maupun non-litigasi. Nah, penyelesaian sengketa ekonomi secara litigasi yakni adalah upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan dengan menggunakan hukum acara yang berlaku. Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi secara non-litigasi itu adalah penyelesaian atau upaya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang dapat ditempuh dengan musyawarah dan kesepakatan bersama. Nah,
Dalam penyelesaian sengketa ekonomi non-litigasi ini, penyelesaiannya itu lebih cepat ketimbang dari yang litigasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi ini meliputi mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selanjutnya, materi yang terakhir atau materi yang kelima adalah hukum acara perdata agama. Hukum acara perdata agama adalah aturan yang mengatur tata cara penyelesaian perkara perdata bagi umat Islam di lingkungan peradilan agama. Hukum acara perdata agama juga ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun ruang lingkup dalam hukum acara perdata ini yang dapat diselesaikan di peradilan agama, yakni terkait dengan perkawinan, warisan, zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah, dan ekonomi syariah. Demikian itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dalam ujian komprehensif ini yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, fikih muamalah, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, penyelesaian sengketa ekonomi, dan hukum acara perdata agama. Sebagai penutup, saya juga ingin memperkenalkan salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang ada di Sulawesi Utara, yakni Institut Agama Islam Negeri Manado, yang mana dalam kampus ini terdapat 4 fakultas, yakni Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.